Pagi, 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 Chào Sang Hao. Perkenalkan nama Bapak Ivan Lau dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang dinasti Qin. Selama ini kalian mengenal bahwa Bapak mengajar bahasa Mandarin. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah yang paling penting dalam sejarah China, di mana dinasti Qin ini merupakan dasar dari China. Kalau tidak ada Qin, tidak ada China. Bisa kita lihat ya, namanya itu dekat sekali. Qin dan China, Qin dan Cina. Termasuk ke ringkasan awal berdirinya dinasti ini, kaisar-kaisar, peristiwa yang penting, perekonomian, karya sastra, warisan budaya, dan juga kehancurannya. Qin pada masa kejayaannya sangat besar. Mereka didirikan pada tahun 221 sebelum Masehi dan runtuh di tahun 206 sebelum Masehi. Ini adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh di China, dinasti pertama dan yang menerapkan sistem feudalisme. Ini adalah dinasti yang pemersatu bangsa, dan sewaktu Qin Shi Huang meninggal, militer melemah dan ada kekacauan internal, pemberontakan, dan akhirnya diakhiri oleh Liu Pang dan muncul dinasti Han. Kayak FYI, jadi bapak ini keturunannya Liu Pang karena marganya Liu juga, Liu Yifan. Ya, jadi masih keturunan kaisar dinasti Han. Jadi ada darah biru di sini. Tapi kalau sampai Indonesia, bukan darah biru lagi, tapi darah Indonesia. Ibu kotanya Qin adalah Xianyang. Yang sekarang ini ada daerah di sekitar daerah Xi'an, dan bahasa yang mereka gunakan adalah Mandarin kuno. Sistem pemerintahannya adalah monarki absolut, yaitu feudalisme. Filosofi yang dianut kaisarannya adalah legalisme, facia. Sedikit bocoran, jadi di zaman itu tidak boleh ada filosofi lain selain facia legalisme. Areanya 2.300.000 km persegi pada saat 220 sebelum Masehi. Populasinya 30 juta pada saat 210 Masehi, dan mata uang mereka adalah Panliang. Awal berdirinya Cina adalah pada zaman Zhou ya, oleh bangsawan yang bermarga Ying. Lalu Ying mengabdi kepada Raja Xiao, dan tahun 770 sebelum Masehi mereka bangkit. 259 sebelum Masehi Ying Chen lahir, dan akhirnya pada 221 sebelum Masehi Ying Chen mempersatukan 7 kerajaan, Qi Chu Yan Jing, Han Zhao Wei. Dia menaklukkan 6 negara dan akhirnya muncullah satu negara besar yang dinamakan Qin. Inilah yang kita sebut dinasti Qin. Kaisar-kaisar Qin tidak banyak, tercatat hanya 3, yaitu Qin Shi Huang, Qin Ershi, Huhai, anaknya, dan Ziying. 230 sebelum Masehi mereka memulai menaklukkan kerajaan lain, dan 221 sebelum Masehi mempersatukan daratan China, memusatkan kekuasaan dan melakukan banyak standarisasi seperti mata uang, Hanzi, aksara Mandarin yang kita pakai sekarang, lalu berat, timbangan, dan juga kendaraan. Kira-kira seperti begitu. Pembangunan istana Efang. Lalu setelah Qin Shi Huang meninggal, ya Huhai berkomplot bersama dengan Cao Cao dan Li Si yang mempunyai kepentingan politik. Lalu pangeran pertama, Crown Prince ya, Fusu meninggal, dan akhirnya pada tahun 209 sebelum Masehi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Chen Sheng dan Wu Guang. 207 sebelum Masehi perang Jilu, Liu Pang dan Xiang Yu memenangkan pertarungan ini dan Qin musnah. Perekonomian, terjadi standarisasi mata uang, berat, dan ukuran. Ini membawa dimensi baru dalam ekonomi. Qing yang pernah menjadi dinasti termiskin membuat kebijakan baru,
yaitu bagi petani yang membuka lahan baru dan tentara yang berprestasi dalam militer mendapatkan imbalan yang banyak. Namun ini tidak menguntungkan bagi beberapa bangsawan. Karena itu beberapa bangsawan sempat memberontak pada pemerintah Qin. Namun akhirnya mereka juga selamat tinggal. Karya sastra. Filosofi yang dianut adalah baca legalisme. Banyak filosofi dan aliran dilarang kecuali buku medis, herbal, agrikultur, dan ramalan. Warna hitam menjadi warna kekaisaran. Ada pengaruh dari kosmik dan 5 elemen. Liu Puwei pada tahun 239 Masehi menulis sebuah buku, yaitu kumpulan ilmu pengetahuan dan filosofi pada zaman itu yang dinamakan Liu Shi Chunqiu. Dan karya ini adalah karya yang dianggap terbesar di zaman Qin. Meskipun ditulis sebelum ada dinasti Qin. Dan pada saat itu terjadi unifikasi aksara ya, standarisasi huruf yang kita sebut dengan Su Tongwan. Warisan budaya Qin bagi saya ada dua, yaitu yang tangible dan intangible. Yang bisa nampak, tangible tembok besar, terakota army, artefak-artefak, dan mata uang. Intangible-nya yang tidak dapat dilihat, sistem administrasi negara yang menjadi fondasi bagi China dan negara-negara lain sampai hari ini. Su Tongwan, standarisasi huruf. Tu Liang Hen, standarisasi berat dan ukuran. Lalu Shi Tonghui, standarisasi kendaraan dan jalurnya. Sebab pada zaman itu jalur-jalur dari 7 negara itu berbeda. Ada yang jalannya dari kiri, ada yang dari kanan, dan roda mereka ada yang besar kecil. Jadi kecepatannya beda-beda. Zaman dulu kan nggak ada telepon, nggak bisa nanya udah mau sampai belum. Paling ngasih tahu lewat surat akan sampai jam-jam sekian, hari apa. Namun karena perbedaan jalur, perbedaan kendaraan, jadi tidak efektif sampai Qin Shi Huang inisiatif untuk standarisasikan semuanya. Karena itu sempat Bapak sebut bahwa warisan budaya Qin ini sangat luar biasa. Jika tidak ada standarisasi yang dilakukan oleh mereka, kemungkinan China yang sekarang adalah berbeda sekali dengan yang pernah ada. Kehancuran Qin sebenarnya pernah diramal ya dalam satu kalimat, Mie Qin Zhe Wu Ye. Kalau kita lihat tembok besar Cina ini, awalnya itu tidak sepanjang yang ada pada hari ini. Zaman Qin ini, Qin Shi Huang mendengar sebuah ramalan, Mie Qin Zhe Hu Ye. Dan disangka Hu-nya ini adalah Huren, orang-orang Huns yang di utara. Karena itu beliau menyambung tembok besar sehingga menjadi benteng pertahanan supaya orang Hu tidak masuk dalam daerah kuasaannya. Namun yang dimaksud dengan Hu ini adalah anaknya sendiri, Hu Hai. Nah, setelah Qin Shi Huang meninggal, Hu Hai ini berkomplot bersama dengan pejabat yang berkepentingan, Cao Cao dan Li Si. Memang Cao Cao itu Cao Cao, memang Li Si itu Kaisi. Nah, menyebabkan kematian Fu Su, Crown Prince, pangeran pertama. Dan akhirnya terjadi pemberontakan oleh Chen Sheng dan Wu Guang yang besar di 209 sebelum Masehi, dan akhirnya dijatuhlah di perang Qilu 207 sebelum Masehi dengan Qin musnah oleh Liu Bang dan Xiang Yi. Akhirnya muncul dinasti baru, dinasti Han. Demikian sedikit daftar pustaka yang kebanyakan dari guru Bapak sendiri ya, sebab saat itu pas masih sekolah menengah, SMP, SMA, Bapak masih ingat banyak pelajaran ini dari guru-guru Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Sisi.